Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه. اللهم فإنا نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala di kesempatan pagi hari ini. Kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita dimudahkan olehnya melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah dalam rangka beribadah kepadanya. Dan tentu saja di antara bentuk beribadah kita kepada Allah adalah talabul ilmi atau menuntut ilmu. Oleh karenanya kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal kita menghadap Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari kiamat. Kaum muslimin mukminin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir kita membahas surat An-Nas. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah memasuki ayat yang kelima di bagian awal dari surat An-Nas, yaitu ayat yang berbunyi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Artinya apa? Yang membisikkan apa? Membisikkan kejahatan fi sudurin nas, ke dalam dada manusia. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas singkat tentang makna yuwaswisu, yang membisikkan kejahatan. Makna asli dari yuwaswisu, ada yang masih ingat? Apa makna asli dari yuwaswisu? Dari kata waswasa, yuwaswisu. Apa makna aslinya? Lupa ya? Atau malah nggak tahu? Karena kemarin nggak dengar kayaknya saatnya menyampaikan itu. Yuwaswisu, waswasa, yuwaswisu, waswas, waswasatan. Makna asli dari yuwaswisu itu adalah suara kemerincing apa? Perhiasan. Apa makna asli yuwaswisu? Suara kemerincing perhiasan dan bisikan yang sangat lembut. Ini makna asli
yuwaswisu. Kemudian kenapa Allah tabaraka wa ta'ala yushabbihu tashbihan, mengumpamakan atau menyamakan bisikan setan itu seperti suara gemerincing perhiasan dan bisikan yang sangat pelan. Kenapa? Ini bagi yang belajar tentang balaghah, maka dia akan tahu ada istilah tasbih, menyamakan dua hal karena adanya persamaan. Dan dalam bahasa kita juga ada, misalkan telah datang sang singa ke dalam kelas. Maksudnya apa? Juara kelas. Kan istilahnya begitu. Ya. Kenapa disamakan seseorang murid dengan singa? Karena apa? Ya karena dia yang menguasai kelas, karena dia yang paling cerdas di kelas, dia juara kelas. Disamakan, sama seperti singa juga sebagai apa? Raja hutan, berarti ada persamaannya. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyamakan dua hal. Yang pertama adalah suara gemerincing perhiasan dan bisikan yang sangat pelan dengan bisikan setan. Apa persamaannya? Apa, Pak? Kalau nggak ada yang jawab ya kita sudah ya. Kemarin sudah kita sampaikan. Gimana? Terus? Ya, kurang sedikit. Ada yang melengkapi? Ada yang kelewat sedikit. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyamakan bisikan setan ke dalam dada manusia seperti suara gemerincingnya perhiasan dan bisikan yang sangat lembut? Karena yang namanya bisikan setan itu menyenangkan apa betul? Menyenangkan apa betul? Menyenangkan, enak, sangat enak sekali. Ya, bisikan-bisikan dari setan, godaan-godaan dari setan itu sangat menggiurkan manusia, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyamakan bisikan setan ke dalam dada manusia sama seperti suara gemerincingnya perhiasan. Tidak hanya menggiurkan saja, tapi juga saking lirihnya, saking lembutnya bisikan setan itu, sampai-sampai banyak dari manusia yang tidak sadar kalau dia sedang dijebak oleh setan. Tidak sadar kalau dia sedang masuk dalam perangkap setan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 43. Apa kata Allah dalam potongan ayatnya? Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa setan itu
menjadikan amal perbuatan orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita bahwa setan itu menjadikan amal perbuatan orang-orang fasik, orang-orang munafik dihias oleh setan. Dibungkus dengan bungkus yang sangat menarik. Dan orang-orang tersebut tidak sadar kalau dia terperangkap di dalam apa? Jebakan setan. Oleh karenanya para hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus hati-hati dengan yang namanya tipu daya setan itu. Jadi yang namanya setan ketika dia mendorong kita untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari agama, maka setan membungkusnya dengan keindahan atau membungkusnya dengan kejelekan. Pasti oleh setan dibungkus dengan dengan keindahan, bukan dengan keburukan. Sangat banyak contoh yang bisa kita dapatkan di dalam agama ini. Misalkan ada sebagian orang yang beramal dengan amalan-amalan tertentu yang dia tidak dapatkan amalan itu di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang melakukan itu biasanya menganggap bahwa amalan itu baik nopo buruk. Baik, pasti. Tidak mungkin seseorang beramal kalau dia tidak merasa yakin bahwa amal itu apa? Baik. Contoh yang paling gampang adalah misalkan memang ada perintah untuk memperbanyak zikir. Fadhkurullaha dzikran katsira. Perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kemudian tata caranya dia buat. Misalkan dia membaca subhanallah berapa kali? 1000 kali setiap jam 5 sore, ya, atau lebih daripada itu, dan dia meyakini bahwa jumlahnya harus segitu. Ya, padahal kalau kita baca-baca, kalau kita dengarkan kajian ustaz-ustaz kita, ya, maka kita tidak mendapati hal tersebut dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka harus hati-hati, ya? Maka harus hati-hati pastilah ketika kita tanya, jawaban orang-orang tersebut pasti sama. Jawabannya apa? Ini adalah sebagai bentuk dan wujud kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di antara jawaban yang pasti akan dikemukakan oleh mereka. Maka kita jawab, apakah kita tahu apa barometer kecintaan kita kepada Rasul? Apa barometernya? Kalau sekedar pengakuan saja siapapun bisa
mengaku bahwa saya cinta Rasul, saya cinta sunnah Rasul. Tetapi apa wujud dari pengakuannya itu? Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang barometer kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, maka apa? Fattabi'uni, ikutilah aku. Yang diikuti siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu dalam hal ibadahnya. Pokoknya kalau itu embel-embelnya adalah ibadah, maka harus dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang sudah pasti apa? Yang sudah pasti benar. Ya, jangan beramal yang belum pasti benar. Yang sudah pasti benar saja apa? Belum tentu diterima. Gini betul? Yang sudah pasti benar saja belum tentu apa? Diterima, apalagi yang belum tentu benar. Ya, oleh karenanya para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama kita mengatakan, para ulama ahli tafsir mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat ujian. Ayat ini dikatakan ayat ujian karena untuk menguji sejauh mana kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya. Barometer untuk mengukur dia cinta kepada Rasul atau tidak adalah sejauh mana dia mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh yang pertama, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Kemaksiatan, misalkan minuman keras. Minuman keras, kalau ada teh anget, ada es teh, ada kopi hitam, terus ada susu, ada air susu, ada air putih, ada wedang jahe, sampingnya yang paling jauh, yang paling pojok apa? Whisky. Amer, apa amer? Anggur merah, cap orang tua, COT. Cap orang tua. Kalau minuman-minuman ini ditaruh di atas meja, kemudian disodorkan kepada dua orang. Orang yang pertama orang yang beriman, dan orang yang kedua adalah orang yang sering berbuat maksiat. Kira-kira untuk orang yang berbuat maksiat akan ngambil yang mana? Akan ngambil yang mana? Hah? Yakin Om Dan? Kon jenengan ngerti? Buat orang-orang pelaku dosa yang senang dengan kemaksiatan, pasti dalam pandangannya itu akan lebih menarik yang minuman keras. Sebaliknya buat orang yang beriman, yang paling menarik mana? Selain minuman keras, pecinta kopi yang ngambilnya kopi. Ya, pecinta kopi susu ngambilnya kopi susu dan sebagainya. Kenapa bisa begitu? Karena dalam pandangan orang-orang yang berbuat dosa, whisky itu dibuat menarik oleh setan. Meskipun rasanya nopo? Nah, kok ngerti? Jadi wis tahu ya.
Podo karo apa? Jamu ya. Jamu sama pahit. Whisky pahit. Tapi orang pelaku dosa lebih milih apa? Whisky-nya. Sekali lagi kenapa demikian? Karena dibuat menarik oleh setan. Orang yang senantiasa terjerumus ke dalam bisikan setan, dalam godaan setan, maka ini berbahaya. Ya, maka ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena dia akan terus ketagihan sehingga pasti akan merusak hatinya. Dan ini adalah bentuk siksaan setan. Kan kemarin sudah kita sebutkan, ya, hubungan interaksi antara kita dengan setan itu dua hal. Kalau tidak kita yang menyiksa setan, ya sebaliknya setan yang akan menyiksa kita. Sudah tidak ada lagi hubungan yang ketiga. Meskipun mungkin kita merasa temannya setan, ya, bagi sebagian orang temannya setan, tapi itu adalah bentuk siksaan setan kepada dia. Diumpamakan oleh seorang ulama seperti orang yang minum air laut saat kondisi sedang apa? Haus. Orang kalau sedang haus kemudian minum air laut niku rasanya pripun? Hausnya hilang nopo tambah? Kalau ini tanya kepada pelaut, ya, biar tahu. Yang pelaut tuh kan banyak air tuh di laut, biasanya dia bawa minum apa? Enggak bawa minum itu, ya. Kita tahu kalau sedang haus kemudian kita minum air laut, bukan hilang hausnya tapi tambah apa? Tambah dahaga. Dan ini yang namanya kemaksiatan. Semakin dia melakukan perbuatan maksiat, maka dia akan semakin ketagihan. Dia akan semakin ketagihan dan semakin terus dia akan merasakan kekurangan. Contoh yang mungkin dianggap sepele karena dianggap biasa adalah melihat wanita cantik. Ya, ada wanita lewat depan kita, kemudian Masya Allah, Subhanallah, Astagfirullah. Lisannya mengucapkan itu tapi matanya apa? Tidak berkedip, ngikuti terus. Kalau ditanya, "Loh, kok begitu?" Saya lagi merenungi apa? Saya lagi merenungi ciptaan Allah. Masya Allah. Bagi sebagian orang itu akan lebih senang untuk mengikutkan pandangannya daripada apa? Menahan dan mengalihkan pandangannya. Bagi sebagian besar. Karena memang kenapa bisa begitu? Sekali lagi dihiasi oleh setan. Rasanya apa? Eman-eman. Rezeki lewat kok malah apa? Dibarke. Sebagian orang akan mengatakan begitu kalau ditanya kenapa? Loh, nanti katanya kalau melihatnya hanya sekilas, lihat terus kemudian apa? Memalingkan mukanya atau pandangannya ke arah berlawanan, katanya nanti akan kepikiran terus. Ya, nanti akan kepikiran terus, katanya begitu.
Ya. Maka ini adalah syubhat. Apa itu syubhat? Kerancuan dalam pemahaman. Ini adalah kerancuan dalam pemahaman. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan bahwa yang namanya pandangan mata itu, apalagi melihat sesuatu yang haram, itu adalah racun, adalah panah beracun. Jadi memandang sesuatu yang haram itu adalah racun. Ini kata Ibnu Qayyim. Kalau seandainya kita memandang sekali, kemudian cara pengobatannya adalah dengan memandang yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya, itu bukan malah sembuh, tetapi justru akan semakin tambah. Kayak diibaratkan seperti ngobati orang keracunan dengan racun. Ada orang datang kepada dokter, keluarganya bawa, "Dok, ini keluarga saya, dia keracunan. Kenapa? Minum obat nyamuk." Terus dokternya ngomong apa? Ya sudah, obatinya pakai apa? Minum lagi. Begitu enggak? Kan enggak mungkin. Ya. Jadi mengobati racun dengan racun itu ya tidak masuk akal. Mengobati pandangan haram dengan yang kedua, yang ketiga, itu bukan mengobati, tetapi justru akan tambah liar pandangan kita. Silahkan dibuktikan sendiri ya. Dan itu semakin menyiksa. Semakin menyiksa. Sehingga kemudian ketika di jalan ada wanita cantik, dia lihat. Ada yang lainnya, lihat lagi. Lihat terus panjang jalan. Setiap hari. Dia tidak tenang hatinya, tapi justru makin apa? Makin gelisah. Ketika pulang ke rumah, lihat istrinya apa? Loh. Kok kaya ngene? Ora kaya sing dalan. Semakin begitu, maka ketika melihat yang halal semakin terasa tidak nikmat. Melihat istrinya semakin soyo elek. Ya. Ini karena melihat pandangan yang haram. Kalau kita pengen melihat istri kita semakin hari semakin cantik, jaga pandangan. Itu pasti akan Allah percantik istri kita dalam pandangan kita. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Man taraka syai'an lillahi awadahullahu khairan minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena melaksanakan perintah Allah, karena dia taat kepada Allah, maka Allah akan ganti hal itu dengan yang lebih baik. Dia menjaga pandangannya ketika melihat ada wanita lewat di depannya, dia hanya lihat sepintas kemudian memalingkan mukanya. Dia terus jaga itu, maka ketika pulang ke rumah, dia lihat istrinya, dia melihat istrinya semakin hari semakin cantik dan dia merasa tenang hatinya. Inilah bentuk ganti dari Allah yang lebih baik. Oleh karenanya para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk menjaga agar rumah tangga langgeng, sakinah, mawaddah, warahmah. Ini di antara usaha yang bisa kita lakukan. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini dulu yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini, dan insyaallah taala akan kita lanjutkan
potongan ayat berikutnya, yaitu ayat yang berbunyi fi sudurin nas. Hadza wallahu ta'ala misab. Barangkali ada yang ingin bertanya, menambahkan, mengoreksi, dipersilakan. Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua gimana? Yang kedua tadi gimana? Ada ya menikah dengan orang lain. Oh. Yang mau jawab dipersilakan. Silakan. Yang ingin jawab, barangkali kita berbagi ilmu. Ini pada tawadu semua ya. Insyaallah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'du. Yang pertama, bahwa yang namanya istighatsah itu kan meminta tolong. Ya, yang namanya istighatsah kan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang namanya meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bagian dari ibadah atau bukan? Meminta tolong itu bagian dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka usahakan tata caranya juga harus sesuai. Kita sholat zuhur, Rasul mencontohkan berapa rakaat? 4 rakaat. Kita nggak nambahi atau ngurangi, boleh nggak? Tidak boleh. Kita sholat zuhur 4 rakaat tapi gerakannya beda dengan yang dicontohkan Rasul, boleh apa tidak? Tidak boleh. Ya. Istighatsah itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita diperintahkan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang harus diingat, usahakan caranya harus sesuai. Ya, usahakan caranya harus sesuai. Maka tadi saya sudah menyampaikan di awal, ya, kalau kita beribadah agar diterima ibadah kita ya harus benar dan harus sesuai, tidak hanya benar saja. Ya. Istighatsah itu benar apa tidak? Benar. Tetapi caranya juga harus diupayakan, harus sesuai. Maka yang terbaik ya, yang terbaik yang namanya istighatsah, dan ini lebih apa istilahnya? Lebih mustajab adalah ya masing-masing berdoa. Itu lebih dikabulkan doanya. Ya. Adapun yang tadi ditanyakan, ya tidak ada jaminan akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya pahami. Kemudian yang kedua adalah ketika ada seorang
Laki-laki misalkan dia suka sama seorang perempuan, tetapi ternyata akhirnya karena dia tidak mengutarakan, kemudian ternyata sang perempuan itu menikah dengan lelaki lain. Nah, dosa apa tidak? Selama kalimat belum keluar dari lisannya, tidak ada ketetapan hukum. Ya, kalau masih dipendam itu tidak ada ketetapan hukum dalam syariat. Tapi begitu keluar dari lisannya, saat itulah ketetapan hukum berlaku. Yang namanya manusia ya wajar senang kepada lawan jenisnya, itu fitrahnya begitu. Kemudian ternyata karena dia tidak buru-buru, akhirnya apa? Diambil yang lainnya, ya dia harus terima. Ya, yang berdosa adalah ketika itu kemudian justru dia menyampaikan, mengutarakan, karena statusnya sudah dia menjadi istri orang lain, dan kita suka kepada istri orang lain adalah dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Ya, ini yang saya pahami. Wallahu ta'ala bishawab. Kita cukupkan pertemuan pagi hari ini dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.